Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi jarak titik ke bidang. Ini melanjutkan materi jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis untuk bab dimensi 3 matematika wajib kelas 12. Untuk soalnya, sebuah kubus ABCD EFGH dengan rusuknya 12 cm dan Q itu adalah titik tengah dari FB. Tentukan jarak titik E ke AFH, jarak titik C ke BDG, kemudian jarak titik H ke ACQ, jarak titik B ke ACQ. Tentu ini tetap ada hubungannya dengan materi-materi sebelumnya, jarak titik ke titik, jarak titik ke garis. Kemudian materi teorema Pythagoras sama luas segitiga itu tetap harus dimengerti dahulu sebelum ke materi ini. Oke, kita gambar dulu untuk kubusnya. Penamaannya seperti di video sebelumnya, ABCD E F G H. Di sini ada apa namanya? Q itu titik tengah FB. Q titik tengah FB. Kita buat di sini. Ini Q. Oke. Panjangnya untuk rusuknya adalah 12 cm. Itu yang pertama, jarak titik E ke AFH. E ke AFH. E AFH. Saya kasih warna ini. AFH itu kita tahu bahwa AF itu adalah diagonal bidang, kemudian FH diagonal bidang, AH juga diagonal bidang. Yang panjangnya adalah, kalau rusuknya 12 berarti 12 akar 2 cm. Ini materi di sebelumnya ada, 12 akar 2 diagonal bidang sama, berarti AFH itu adalah segitiga sama sisi, karena sisinya panjangnya sama. FH juga 12 akar 2, kemudian AH juga 12 akar 2. Lalu di mana letaknya jarak titik E ke bidang AFH? Untuk mengetahui jarak ini, kita perlukan garis ini, garis bantu ya, E ke G. E ke G. Nah, saya buat titik-titik di sini. Kemudian perpotongan EG dengan FH itu misalkan titik P gitu ya. Nah, di sini. Kemudian kita tarik A ke A dengan P nih, kita tarik garis. Tentu AP ini pada bidang AFH. Jadi AP itu terletak pada bidang AFH. Oke ya. Lalu dari AP kita hubungkan ada ini E ke garis ini. Nah, di sini misalkan titik O. Nah, EO itu adalah jarak titik E ke bidang AFH. Saya ulang lagi. Ini F-nya ya. EO adalah jarak titik E ke bidang AFH. Oke. Berarti yang harus kita ketahui adalah kita mencari EO ya. Kita harus tahu panjang AP. Kenapa? Karena kita akan menggunakan segitiga AEP. EP tahu, kita tulis dulu yang sudah tahu. EP itu panjangnya adalah setengah dari EG. Oke ya, EP itu setengahnya EG. EG itu tentu dia adalah diagonal bidang, berarti panjangnya adalah 12 akar 2, berarti EP adalah 6 akar 2. EP 6 akar 2. Oke, AE itu 12. AEB itu adalah segitiga siku-siku. Saya tulis di sebelah kanannya di sini. Saya gambar begini. Nah, ini A, ini P, ini E, EP-nya 6 akar 2.
kita tahu AE nya adalah 12. Nah, kita mencari panjang, ini siku-siku di sini ya, karena dia kubus. AEB itu siku-siku di E, AEF juga siku-siku di E, AEH siku-siku di E juga. Oke, kita mencari panjang AP. Berarti Pitagoras, karena ini yang miring, berarti AP kuadrat itu sama dengan AE kuadrat. Ini saya geser, ditambah EP kuadrat. Oke, AE kuadrat berarti 12 kuadrat, ditambah EP kuadrat berarti 6 akar 2 kuadrat. 144 ditambah 6 itu 36, akar 2 berarti 2. 144 ditambah 36 kali 2 itu 72. 4 tambah 2 6. Ini 1 2. Oke. 4 tambah 2 6, 4 tambah 7 itu 11, simpan 1. 1 tambah 1 2. 216. Akar 216 adalah AP. Berapa akar 216? Bagi 4 langsung bisa sepertinya 5 4. Bagi lagi 9 bisa 6. Bisa lagi enggak ya? 2 3, tapi 2 kali 3 maksudnya itu enggak bisa diakarkan, berarti ini menjadi akar 4 kali 9 kali 6. Akar 4 itu 2, akar 9 itu 3, akar 6 tetap akar 6. 6 akar 6. Berarti AP kita tahu panjangnya adalah 6 akar 6. Oh, nggak kelihatan ya. AP adalah 6 akar 6 cm. Saya tulis di sini. Oke. AP sudah tahu. Kita menggunakan prinsip luas segitiga untuk mencari jarak titik E ke AFH. Perhatikan untuk ini di sini EO. Nah, EO itu di sini. Ini siku-siku. Kenapa kok siku-siku? Karena jarak itu jarak titik ke bidang atau titik ke garis dalam kasus ini itu lintasan terpendek lah. Lintasan terpendek membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Yang ini saya hapus. Ini ya, ketemu 6 akar 6 itu adalah AP. Oke. Nah, dari sini kita bisa menggunakan konsep dari luas luas segitiga. Luas AEP itu sama dengan luas AEP. Oke ya, luas segitiga maksudnya setengah kali alas kali tinggi, sama ini setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya kita sederhanakan. Nah, alasnya misalkan kita menggunakan alas EP, berarti panjangnya adalah alasnya EP, tingginya adalah AE karena siku-siku di sini. Jadi kalau alasnya EP, tingginya AE, kalau alasnya AE, tingginya EP, sama. Yaitu AE dikali EP. Kalau yang ini alasnya kita menggunakan AP, maka tingginya adalah EO. Atau misalkan tinggi dulu, ya, alas dulu ya, AP dikali EO. Lah, EO ini adalah jarak yang kita cari, jarak titik ke bidang tadi, EO ini. AE nya adalah 12, EP adalah 6 akar 2. AP itu sama dengan barusan ketemu, yaitu 6 akar 6 kali EO. Nah, EO yang kita cari tinggal pindah ruas, 12 kali 6 akar 2 dibagi 6 akar 6 itu sama dengan EO. Udah ketemu ini. Nah, tinggal kita sederhanakan, lalu kita rasionalkan penyebutnya. Saya tulis ulang dari sebelah sini. EO sama dengan 12 akar 2 per akar 6. Ini ya, 12 akar 2 per akar 6. Kita rasionalkan, dikalikan akar 6 per akar 6. Rasionalkan penyebut. Berarti yang ini 6, berarti 12 per 6. Akar 2 kali akar 6 itu menjadi akar 12. Kelihatan? Oke,
12 bagi 6 itu 2. Ini 12 bagi 6. Akar 12 itu bisa kita rubah menjadi 4 kali 3. Lalu 2 ini tetap, akar 4 itu 2. Oke ya, saya tulis ulang, 2 ini tetap 2. Kemudian akar 4 itu 2. Akar 3. 2 kali 2 4. 4 akar 3 cm. Oke, berarti jarak EO adalah 4 akar 3 cm. Ini langkah yang manual. Oke ya, saya agak belakang gini. Kalau nanti masih bingung, silahkan diajukan di kolom komentar. Bingungnya di mana? Misalkan pengen tanya, ditulis di kolom komentar. Oke ya, jadi E ke AFH itu adalah 4 akar 3 cm. Oke, saya lanjutkan. Sekarang ini saya hapus dulu ya. Biar tidak bingung, saya hapus dulu untuk soal yang berikutnya. Saya gambar ulang kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, tadi itu E ke AFH. Nah, sekarang C ke BDG. C ke BDG, ini BDG-nya saya BDG. Oke. Nah, BDG. Nah, itu. Silakan perhatikan kedua model ini, E ke AFH, C ke BDG. Kalau kita analisis secara gambar saja, bisa kita ketahui bahwa jarak C ke BDG itu sama dengan jarak E ke AFH. Oke ya, saya ulang lagi. Jarak C ke BDG itu sama dengan jarak E ke AFH, sama. Kalau yang tadi EO letaknya di sini, misalkan O-nya itu tengah-tengah jelasnya ya. Nah, karena ini segitiga sama sisi, tadi itu begini. Aturannya begini tadi, ini EO. Berarti kalau yang sini, misalkan P atau R ya, tadi P sudah digunakan hurufnya. Nah, CR itu panjangnya sama dengan EO, itu CR. Oke ya. Jarak titik C ke bidang BDG adalah CR. Panjangnya sama dengan jarak E ke AFH, yaitu EO, sama. Berarti berapa? Panjangnya adalah dengan langkah yang sama atau cara yang sama adalah 4 akar 3 cm. Nah, ini tadi rusuknya 12 cm. Terus di sini apa hubungannya atau apa kaitannya antara jarak titik C ke bidang BDG dengan E AFH dengan apa namanya diagonal ruang. Diagonal ruang adalah EC, itu diagonal ruang. EC panjangnya berapa? EC panjangnya adalah rusuk akar 3. Ini sudah saya jelaskan di materi yang sebelumnya. Jarak titik ke titik adalah 12 akar 3 cm. 12 akar 3 cm. 12 akar 3 cm itu EC. Demikian dengan HB, FD, GA
itu adalah diagonal ruang yang panjangnya adalah 12 akar 3 cm atau dari asalnya R akar 3. Ini juga sudah saya jelaskan ketemunya dari mana, dengan Pitagoras tentunya. Nah, sekarang jarak CR atau C ke bidang BGD atau BDG di sini itu adalah 4 akar 3. Hubungannya dengan ini 12 akar 3, di sini 4 akar 3, kemudian di sini juga 4 akar 3 adalah sepertiganya. Saya ulang, jarak titik E ke AFH itu sepertiga dari EC. Demikian pula jarak C ke BDG adalah sepertiga dari EC. Atau jarak titik ke bidang yang seperti ini, segitiga sama sisi ini, itu adalah sepertiga dari diagonal ruang. Kalau langsungnya begitu. Jadi EO itu sama dengan sepertiga dari EC. Berarti sepertiga 12 akar 3, 4 akar 3 begini. Nah, oke. Demikian pula dengan CR. CR itu juga sepertiga dari EC. Berarti sepertiga dari 12 akar 3 sama dengan 4 akar 3 juga. Nah, bagaimana kalau E ke BDG? E ke BDG. E ke BDG, bidang BDG. E ke BDG. Kalau E ke BDG berarti ER. ER sama dengan berapa? ER berarti kalau yang ini CR itu sepertiganya, berarti ER adalah 2/3-nya. Kalau total adalah 1 bagian EC. Kalau saya tulis ER itu sama dengan 2/3 dari EC. Nah, 2/3-nya EC. Berarti 2/3 kali 12 akar 3. Berarti sama dengan 8 akar 3. Oke ya. EC itu 12 akar 3, EO 4 akar 3, ER 8 akar 3. Kalau begitu OR itu 4 akar 3 juga sepertiganya. Jadi sepertiga bagian itu dibagi menjadi EO, OR sama RC atau CR. Jadi misalkan ditanyakan jarak bidang ke bidang, misalkan bidang AFH dengan bidang BDG adalah sepertiga dari EC. Saya ulang lagi, misalkan yang ditanyakan adalah jarak bidang AFH dengan bidang BDG itu adalah sepertiga dari EC. Oke ya, bisa dipahami? Saya kira mudah ini. Jadi ini menjadi sepertiga bagian, sepertiga bagian, sepertiga bagian. Jawabannya itu. Oke, saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jarak titik H ke ACQ dan nomor 4 B ke ACQ. Saya hapus. Saya gambar lagi untuk mempermudah mengerjakan soal ini. Q tengah FB, Q-nya di sini. Ini 12 cm, berarti BQ atau QB itu 6 cm, itu QB. Sekarang jarak titik H ke ACQ. H ke ACQ, kita buat ACQ ya. Ini ACQ, H ke ACQ. Kalau kita lihat di sini, HF itu adalah panjangnya ya. HF itu 12 akar 2 diagonal bidang. Oke. HQ bisa kita cari
berarti HQ itu lebih jauh. Itu ya. Bisa lebih jauh. Kenapa bisa lebih jauh? Karena jaraknya adalah HQ ya, lebih jauh dari HF maksudnya, lebih panjang. Kalau begitu jarak H ke ACQ itu mana? Kita bisa membuat nih BD, kita tarik garis ini. Nah, ketemunya di situ perpotongan antara AC sama BD. Dari H, misalkan di sini titik O, H ke O. Nah, H ke O itu adalah jarak titik H ke bidang ACQ itu HO. Oke, saya ulang lagi. HO adalah jarak titik H ke bidang ACQ. Bisa kita cari panjangnya HO dengan menggunakan Pitagoras segitiga HDO. Kita cek ya. Kalau misalkan HQ nanti lebih dekat, berarti HQ adalah jaraknya, tapi kalau dilihat dari jaraknya seperti ini, HO adalah jarak titik H ke bidang ACQ. Kita lihat dulu, kita cek segitiga. Sini H, di sini D, di sini O. HD 12, DO-nya itu setengah dari DB. Jadi DO sama dengan setengah kali DB. DB sendiri itu adalah 12 akar 2 diagonal bidang, berarti 6 akar 2. Berarti HO bisa kita cari HD kuadrat tambah DO kuadrat, 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Tadi sudah ya, seperti ini. 144 ditambah 36 kali 2, tadi ketemunya adalah 216, tadi ketemunya 6 akar 6 cm. Sudah tadi di materi yang pertama, 6 akar 6 cm. Sudahlah HO 6 akar 6 cm. Kita sekarang mencari HQ. Oke ya, kita cek kalau HQ-nya itu apakah lebih pendek daripada HO. Ini HO ya. Yang ini HO kuadrat 216. Kalau HO-nya sudah diakarkan, 216 diakarkan 6 akar 6. Materi yang soal yang awal tadi, yang nomor 1. Sekarang kalau segitiganya HFQ. Nah, pasti lebih panjang ini. H, F, siku-siku di F ini, kemudian Q. HF-nya 12 akar 2, FQ-nya adalah 6. Cari HQ. Berarti HQ kuadrat sama dengan 12 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 144 kali 2 tambah 36. 288 ditambah 36. Lebih panjang ya. 14 men 1, 12 men 1, 324 berarti 18 cm. Lihat ini 216 diakarkan. Ini HQ ya. HO kuadratnya 216, HQ kuadratnya 324, berarti yang lebih pendek adalah HO. Maka jarak titik lintasan terpendek ya. Jadi jarak titik ke bidang juga sama tadi itu. Jarak adalah lintasan terpendeknya. Jadi HO itu yang terpendek. Saya ulang lagi, HO yang terpendek. Artinya HO adalah jarak titik H ke bidang ACQ. Kalau HC juga lebih panjang tentu. HA lebih panjang. Yang terpendek adalah HO, yaitu 6 akar 6 cm atau akar 216. Oke. 6 akar 6 cm. Terakhir jarak titik B ke ACQ. Saya hapus dulu ini. Saya gambar busnya.
B ke ACQ. Nah, berarti bisa kita sama kayak yang sebelumnya, ambil BD di sini yang tadi itu O, QO. Nah, QO itu berada pada segitiga ACQ. Nah, berarti jarak titik B ke bidang ACQ itu terletak di garis ini, misalkan di sebelah sini. Nah, ini siku-siku. Kita bisa menggunakan segitiga BQO. Ini B, ini Q, ini O. Nah, letaknya di sini. Siku-siku. Misalkan titiknya adalah R. Nah, BR itu adalah jarak titik B ke bidang ACQ. Kita bisa menggunakan prinsip luas segitiga siku-siku. Yang penting kita tahu panjang-panjangnya. BQ itu adalah setengah dari FB, yaitu 6 cm. BQ adalah panjangnya 6 cm. Kemudian OB itu setengah dari BD. BD sendiri adalah 12 akar 2. Berarti OB adalah 6 akar 2. Dari mana? BD itu adalah diagonal bidang. BD sama dengan diagonal bidang, yaitu R akar 2, berarti 12 akar 2. Maka BO sama dengan setengah kali BD. BO nya setengah BD, berarti setengah kali 12 akar 2 sama dengan 6 akar 2. Oke. Kemudian OQ bisa kita cari. OQ dengan Pitagoras. OQ kuadrat itu sama dengan OB kuadrat ditambah BQ kuadrat. OB kuadrat ditambah BQ kuadrat. 6 akar 2 dikurung biar tidak keliru, yang dikuadratkan cuma akar 2. 6 juga dikuadratkan. BQ kuadrat 6 kuadrat. 36 kali 2 ditambah 36. Berarti 72 ditambah 36 8, 108. 108 itu berarti 108 itu 36 kali 3. 36 kali 3 itu 108. Berarti OQ sama dengan akar 36 itu 6. OQ adalah 6 akar 3 cm. Nah, sekarang menggunakan konsep luas. Luas segitiga OBQ juga sama dengan luas segitiga OBQ. Sama ya, setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya kita sederhanakan. Alasnya kalau OB, tingginya adalah BQ. OB BQ. Nah, kalau alasnya adalah OQ, maka tingginya adalah RB atau BR. Nah, OB-nya adalah 6 akar 2 kali 6. OQ-nya itu barusan ketemu ini, yaitu 6 akar 3. Nah, BR itu adalah jarak titik B ke bidang ACQ. Itu adalah BR. Tinggal pindah ruas ya. 6 akar 2 kali 6 dibagi 6 akar 3. Nah, kita sederhanakan. Tinggal 6 akar 2 per akar 3 itu sama dengan BR. Oke, saya tulis ulang di sebelah sini. 6 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan penyebut, yaitu kali akar 3 per akar 3. Berarti sama dengan 6 per 3. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9, itu sama dengan 3. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6, sama dengan 2 akar 6. Jadi panjang BR nya adalah 2 akar 6. B ke ACQ berarti 2 akar
6 cm. Langkahnya seperti itu untuk mencari jarak titik ke bidang. Jadi yang harus difahami memang adalah materi Pythagoras sama konsep luas segitiga menggunakan alas kali tinggi dengan alasnya dengan alas berbeda ya. Kalau alasnya ini tingginya ini, kalau alasnya yang oki tingginya adalah BR. Sedangkan yang bisa dicoba untuk berlatih, sudah paham atau belum? Soalnya sama, sebuah kubus ABCD EFGH dengan rusuknya yang panjangnya saya ganti yaitu 15 cm. Q titik tengah FB sama. Tentukan kemudian jarak titik E ke AFH sama dengan yang tadi, C ke BDG, kemudian H ke ACQ dan B ke ACQ. Dengan langkah yang sama, silakan dicoba. Jika belum mengerti, silakan diajukan pertanyaan di kolom komentar. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.